menjadi seorang pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, tentu kita harus inovatif dalam menerapkan berbagai strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran, tentunya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selamat pagi anak-anak. Halo Sobat Merdeka Mengajar dimanapun Anda berada. Senang sekali melalui video ini saya dapat berbagi sedikit inovasi yang telah saya lakukan dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran saya maknai dalam 3 kata kunci. Pertama, berpusat pada peserta didik. Kedua, menyenangkan. Ketiga, bermakna. Tanpa inovasi, tentu ketiga hal tersebut tidak akan dirasakan oleh peserta didik kita. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia sendiri di kelas saya, beberapa inovasi telah saya lakukan. Salah satunya yakni dengan bermain peran menjadi Bapak Ibu Guru. Bagaimana para peserta didik mencoba menyampaikan materi seperti Bapak Ibu Guru. Ternyata mereka cukup menikmatinya. Bahkan banyak dari mereka yang memberikan ice breaking atau penyegaran terhadap teman-teman mereka. Dan itu sangat luar biasa sekali. Mereka pun menjadi lebih percaya diri dan aktif. Nah, adapun ini saya menantang peserta didik untuk dapat mendeskripsikan objek wisata namun dalam bentuk lagu. Sebelumnya, mereka telah menyimak informasi dari tayangan video. Pada hari Minggu ku pergi ke kota tua, melihat tentang sejarah yang ada di sana. Museum Fathahillah yang Bank Indonesia, terdapat makanan khas Bengkulu juga di sana. Kreatif sekali bukan? Saya sangat mengapresiasi karya mereka. Walaupun menggunakan nada lagu yang sudah ada, tapi mereka mampu mendeskripsikannya dalam sebuah lagu. Kita beralih ke teks cerita fantasi. Untuk membangun konteks, saya mengajak peserta didik berdiskusi tentang cerita-cerita fantasi yang pernah mereka tonton dan menjadikannya sebagai nama kelompok mereka. Setelah mengamati video cerita fantasi, saya memberikan asesmen formatif berupa pertanyaan pemantik agar peserta didik dapat menemukan sendiri karakteristik cerita fantasi. Untuk menguatkan pemahaman peserta didik, saya mengajak peserta didik untuk dapat berbagi informasi materi yang dipelajari melalui pembuatan konten kreatif dengan memanfaatkan aplikasi yang ada di gawai mereka. Kita beralih ke materi teks prosedur. Untuk dapat memudahkan siswa memahami teks prosedur yang cukup panjang, saya mengadakan strategi pembelajaran cerdas cermat digital. Suasana yang kompetitif memang sangat disukai oleh peserta didik. Lalu, bagaimana ya kalau peserta didik mempelajari puisi rakyat? Banyak yang bilang mempelajari puisi lama sangat membosankan, tapi tidak untuk kelas saya. Dan mengajak peserta didik berdendang tentang puisi lama, mereka cukup menikmatinya. Seperti Kali ini saya dibuat haru oleh para peserta didik.
pada saat materi surat pribadi, saya minta mereka untuk menuliskan surat pribadi untuk ayah dan ibu mereka, sambil diberikan sebuah penguatan, pemahaman tentang jasa orang tua mereka, diiringi dengan lagu yang bernuansa ayah dan ibu. Alhasil, banyak dari mereka yang merasa terharu, bahkan menangis. Saya merasa peserta didik merasakan kebermaknaan pembelajaran ini, sehingga saya menuliskan surat pribadi buatan mereka untuk para orang tua mereka. Sungguh, ini suatu pembelajaran yang luar biasa, bermakna. Dalam mengajarkan kaidah kebahasaan, tentu memiliki tantangan tersendiri. Saya mengupayakan agar peserta didik tidak hanya menghafal kaidah, tetapi juga dapat membuktikan sendiri benar atau tidaknya penggunaan suatu kaidah bahasa dalam suatu teks. Terkadang cukup dirasa sulit, tapi peserta didik merasa tertantang untuk melakukan ini. Dengan demikian, peserta didik akan terus mengulang, membaca, memahami kaidah bahasa yang sedang dipelajari, bahkan sampai bisa menganalisis dan mengevaluasinya. Kita beralih pada materi iklan di kelas 8. Dengan memanfaatkan teknologi, peserta didik mampu menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat dan sangat kontekstual dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Salah satunya dengan membuat iklan layanan masyarakat. Berikut adalah iklan layanan masyarakat karya kelas 8. Marilah kita buang sampah pada tempatnya dan jaga kebersihan lingkungan. Bersihkan hatimu, bersihkan lingkunganmu. Nah, ini adalah kegiatan evaluasi, yakni asesmen sumatif. Anak-anak mengerjakan asesmen sumatif secara mandiri, jujur, dan sungguh-sungguh. Setelah selesai, kami membahas asesmen tersebut secara bersama-sama dan melakukan refleksi-refleksi serta tindak lanjutnya. Sebagai pendidik, sesekali kita juga perlu mendapatkan penilaian dari peserta didik, seperti melakukan refleksi-refleksi atau meminta testimoni dari peserta didik. Altaf, boleh sedikit testimoninya dalam pembelajaran Ibu di kelas? Boleh. Halo, saya Altaf Alajam dari kelas 7E. Selama diajar bersama Bu Astria, saya merasa senang karena pelajaran beliau mudah dimengerti dan menyenangkan. Beliau juga sering menggunakan media-media yang beragam seperti PowerPoint, Quizy, dan lain-lain. Oke, terima kasih Altaf. Ya, sama-sama. Belajar menyenangkan bersama. Demikianlah kisah di kelas bahasa. Semoga kurikulum Merdeka dapat mengantarkan peserta didik pada kemerdekaan seutuhnya. Dan semangat inovasi untuk seluruh pendidik dimanapun berada.